pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi di COVID dalam angka hari Rabu ini ya. Setelah minggu lalu kita absen karena bertepatan dengan pilkada serentak. Pemirsa, hari ini kita masih membicarakan mengenai pandemi COVID-19 dengan sendirinya. Dan seperti biasanya COVID dalam angka selalu punya satu narasumber yang tidak akan diganti rasanya adalah Dr. Dewi Nur Aisyah. Selain sebagai tim pakar, Dr. Dewi ini juga adalah ketua bidang data dan IT, begitu ya Dokter Dewi ya? Ya, betul. Oke, jadi hari ini kita mau bicara mengenai libur panjang lagi. Libur ya. panjang lagi. Pertama karena kita sudah banyak pembelajaran berhubungan dengan libur panjang, berkali-kali kita dapat kasus yang tiba-tiba melonjak drastis. Dan yang kedua kali adalah sebentar lagi ada libur panjang lagi. Walaupun liburnya sempat disebut-sebut bahwa tidak akan dikeluarkan libur panjang, tapi anak sekolah pasti libur ya Dokter Dewi? Pasti. Iya, betul. Iya. Berarti kita akan bicara ada resiko di mana nanti 2 minggu setelah libur itu akan ada peningkatan kasus lagi. Kita akan belajar banyak ya pemirsa hari ini. Silakan Dokter Dewi. Baik, terima kasih banyak Dokter Lula. Jadi hari ini mungkin kita memulainya dengan merefresh ingatan kita dulu nih. Terkait dengan beberapa gambaran apa sih yang terjadi setelah libur panjang berkaitan dengan perkembangan kasus nasional. Iya. Kita ambil contoh yang pertama, sebenarnya ini juga pernah kita paparin sebenarnya di sesi sebelumnya dahulu, tapi nggak apa-apa, biar kita ingat lagi apa yang terjadi. Yang pertama adalah pada saat libur pada saat Idul Fitri. Oke, sebetulnya kita sudah belajar berapa kali sih? Kena batunya berkali-kali dari maksudnya total sudah sekarang 3 jadinya. Sudah 3 kali yang berhubungan dengan libur panjang. Libur panjang, betul. Ini yang pertama yaitu pada saat libur Idul Fitri kemarin yang tanggal di bulan Mei 2020. Kemudian kita mulai melihat kenaikan kasus itu terjadi di tanggal 6 sampai dengan akhir Juni. Nah, dari libur panjang ini terlihat terjadi peningkatan kasus sampai dengan sekitar 70% sampai 90%. Dari yang sebelumnya angkanya mungkin hanya di angka 600 per harinya, tiba-tiba dia naik jadi 1.100 per harinya rata-rata penambahan kasus hariannya. Ini pada saat yang di awal kita melihat ada kenaikan. Kemudian kita liburnya berapa lama kalau yang Idul Fitri ini? Ini 22 sampai 25 pada saat itu. Sebetulnya tidak terlalu panjang ya? Betul, 4 harian lah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut lagi, ketika sudah di Idul Fitri, kita punya pengalaman yang kedua, yaitu libur pada saat bulan Agustus. Waktu itu memang agak ada jeda, tapi ini orang juga bisa ngambil cuti gitu ya, antara libur hari kemerdekaan dengan libur panjang selanjutnya, yaitu di tanggal 20 sampai 23 Agustus. Jadi ini ada libur, ini lebih lama dibandingkan yang sebelumnya kalau kita hitung secara hari. Dan kemudian kita melihat ada kenaikan kasus dan ini cukup signifikan, yaitu pada pekan pertama sampai dengan akhir September tuh naik terus. Jadi memang pekan 1 sampai pekan ketiga naik, dan di sini dikonfirmasi selain jumlah kasus yang memang bertambah secara signifikan, baik itu penambahan kasus harian yang mungkin awalnya tidak setinggi setelahnya dengan penambahan kasus kumulatif mingguan yang juga bertambah dari 13.000 naiknya jadi 30.000. Angka positivity rate-nya juga naik sampai dengan 3,9%. Ini menunjukkan laju penularan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat memang signifikan bertambah. Jadi lajunya semakin cepat, penularannya semakin banyak. Dan seperti biasanya kenaikan kasus ini selalu jedanya sekitar 2-3 minggu. Betul, sekitar 10 sampai 14 hari kemudian kita melihat ada peningkatan kasus setelah masa libur panjangnya berakhir. Nah, ini yang kedua yang kita lihat pada saat bulan Agustus. Yang ketiga, ini belum pernah kita kasih tahu nih Dokter Lula yang kemarin. Yang Oktober ini untuk rapat koordinasi daerah sudah, tapi mungkin ke nasional ini biar kita infokan juga. Ini grafiknya dibuat agak berbeda Dokter Lula. Kenapa saya harus pelan-pelan menjelaskan di sini? Karena ada beberapa faktor nih yang harus kita lihat ketika melihat kasus bertambah. Kalau bar yang berwarna biru, ini adalah kasus kumulatif mingguan. Kita fokus di tanggal terjadinya libur panjang, itu tanggal 28 Oktober sampai sebenarnya 1, cuma kan kita 1 November. Kemudian kita tarik ke tanggal 3 biar pas seminggu untuk melihat penambahan mingguan setelah libur panjang terjadi. Kemudian yang berwarna oranye ini adalah jumlah orang yang diperiksa.
Karena kita ingin melihat apakah kenaikan kasus disebabkan jumlah orang yang diperiksanya semakin banyak, jumlah tesnya bertambah, atau memang benar-benar terjadi penambahan penularan di tengah-tengah masyarakat. Jadi Dr. Dewi ini pemirsa mau sekalian menjawab pertanyaan orang-orang yang katanya, apakah karena kenaikan kasus itu karena kita ngetesnya juga banyak, begitu? Atau memang betul-betul murni loh karena memang dampak libur panjang? Betul. Oke, kita lihat pelan-pelan ya. Jadi kita fokus di hari libur itu sendiri. Kalau kita lihat sebenarnya, dan ini kita bandingkan dengan pekan-pekan sebelumnya, biar fair nih untuk melihat. Ternyata memang pada saat libur panjang jumlah orang yang diperiksa juga semakin sedikit. Ini kalau kita lihat ya. Sehingga jumlah orang yang ditemukan positif pada pekan itu juga turun di angka 22.000, betul. Fokus yang harus kita lihat adalah angka positivity rate-nya nih. Positivity rate mingguan, di mana di libur panjang itu angka positivity rate kita di angka 13,44%. Jadi kita lihat patokannya ke sana, kita geser seminggu setelahnya nih Dokter Lula. Kalau kita lihat, oh jumlah pemeriksaannya nambah nih. Terus jumlah orang yang kumulatif mingguan positif juga bertambah, tapi itu dengan sendirinya karena jumlahnya bertambah. Kita lihat positivity rate-nya. Kalau dia bertambah, ini artinya terjadi penambahan laju penularan. Tapi kalau ternyata tidak, berarti ini disebabkan karena jumlah tesnya memang bertambah. Sampai di situ saya tahan dulu ya. Saya ingin mengajak semua supaya mengerti. Positivity rate itu mesti dijelaskan kembali. Positivity rate itu adalah jumlah berapa banyak orang yang positif dari seluruh orang yang diperiksa. Semakin banyak jumlah orang yang positifnya, berarti laju penularannya semakin tinggi di daerah tersebut. Yang kita harapkan adalah semakin rendah. Nah, kalau kita lihat yang setelah 1 pekan libur panjang ini, Dokter Lula, angkanya justru di bawah angka positivity rate pada saat libur panjang. Tapi baru seminggu kan? Seminggu. Jadi waktu libur panjang dengan sendirinya semua turun lah ya. Dengan sendirinya. Karena pemeriksaan juga turun. Walaupun positivity rate nggak ada urusannya loh sama pemeriksaan. Kemudian seminggu setelahnya ternyata positivity rate juga turun. Dan di 2 pekan setelahnya, ini kan kalau kita lihat bar yang warna oranye tetap naik, berarti jumlah orang yang diperiksa bertambah. Berarti jumlah orang yang ditemukan positif juga kemungkinan akan bertambah. Nah, kita lihat sekarang positivity rate-nya. Oh, ternyata malah lebih turun di angka 12,53%. Nah, ini yang agak bingung nih sebetulnya, dan sempat anomali karena waktu itu cuma 4.000, padahal kita udah sempat ketemu 5.000 sebetulnya ya. Kemudian? Jadi kalau kita lihat setelah ini, kemudian kita baru melihat, oh angka positivity rate kita tuh mulai naik lagi pada saat pekan ketiga setelah libur panjang. Di angka 13,83. Setelah itu lanjut naik terus 14,67 sampai dengan 17,31. Yang artinya apa? Jadi kalau kita lihat pada level nasional, dampak libur panjang ini baru mulai terlihat pada saat dimulainya pekan ketiga setelah masa libur panjangnya berakhir. Kita ulang. Jadi pemirsa, sebetulnya Dr. Dewi ini udah deg-degan dari minggu pertama dan ketemu minggu kedua. Karena sebelumnya kita belajar 2 minggu biasanya. 10 sampai 14 hari kenaikannya kelihatan gitu ya. Tiba-tiba nih yang ketiga ini agak berbeda nih ceritanya. Setelah 2 minggu kita kok masih tenang-tenang aja, manteng di angka 4.000. Waktu itu harapan kita adalah tidak terjadi lonjakan, tapi ternyata itu cuma harapan. Karena masuk minggu ketiga ternyata terus naik terus sampai kita menembus angka 8.000 dan sekarang nggak pernah turun daripada 6.000-an. Dan yang lebih menyedihkan adalah positivity rate yang sekarang sudah mencapai 17%. Jadi kalau kita lihat di sini memang dampak libur panjang terakhir di bulan Oktober mungkin secara waktu jeda lebih lama dibandingkan 2 kali kejadian libur panjang sebelumnya. Namun ternyata memang setelah itu, dan ini juga yang harus kita ingat, ada beberapa kejadian juga mungkin ya Dokter Lula di luar libur panjang, ada beberapa event kerumunan juga yang mungkin menambah ada kontribusi di dalam angka-angka yang ditemukan. Jadi kalau kita lihat angka pekan ketiga 45 ini terus naik nih, dan kita fokus melihat angka positivity rate-nya. Jadi ketika melihat lagi-lagi apakah kasus itu benar-benar naik karena laju penularan bertambah atau jumlah kasus bertambah dikarenakan pemeriksaan yang bertambah, ini juga harus kita lihat. Karena kalau diingat sebenarnya 2 pekan lalu kita sudah mencapai target pemeriksaan WHO tuh sampai 96% Dokter Lula. Udah bagus banget ya. Jadi udah naik ke atas. Jadi ketika penambahan jumlah testing
semakin diperbanyak, kita juga akan menemukan kasus positif yang semakin tinggi. Betul, tapi kan kita punya pegangan lainnya namanya positivity rate. Positivity rate, betul. Itu yang harus kita lihat. Walaupun saya hanya pengen tanya satu lagi kepada Dr. Dewi. Dulu kita mulai awal-awal kita yang diperiksa itu adalah orang-orang yang sudah bergejala. Betul. Jadi dengan sendirinya 10 orang diperiksa bisa 9 positif karena semuanya ternyata gitu ya, gitu udah larinya udah ke arah COVID. Nah, sekarang apakah keadaan masih seperti itu atau tidak? Dari peraturan yang ada dari Kementerian Kesehatan yang memang lebih diutamakan untuk diperiksa adalah mereka yang memiliki gejala sebenarnya. Yang memiliki gejala atau ada riwayat kontak dengan orang yang sudah positif juga termasuk, tapi nanti akan dipisahkan antara yang bergejala dengan yang tidak. Karena kalau tidak bergejala juga diberikan kesempatan untuk melakukan isolasi mandiri tanpa harus dilakukan pemeriksaan testing. Jadi memang fokusnya kepada orang yang bergejala yang lagi-lagi juga berkontribusi terkait dengan angka positivity rate. Nah, jadi pemirsa, kenapa saya tanyakan? Karena kalau semua orang yang datang untuk periksa itu adalah orang yang sudah demam, kemungkinan besarnya jadi positifnya lebih tinggi dengan sendirinya. Kalau yang datang semua satu kota, semuanya diperiksa, dengan sendirinya positivity rate-nya akan turun gitu. Ya. Jelas ya pemirsa ya, tapi di sini Dr. Dewi mau memperlihatkan memang betul penularannya nambah loh, bukan karena pemeriksaannya naik. Jadi kita mengerti nih, kalau udah libur panjang kita siap-siap sebetulnya. Betul. Kita lanjut Dokter Lula. Jadi kalau ini kan tadi kita fokusnya ke kasus ya. Untuk yang kedua, ini yang juga ingin saya ingatkan. Ada hal lain lagi yang berkaitan selain dengan jumlah kasus yang bertambah. Jadi kita akan mengevaluasi terkait dengan perkembangan kematiannya. Angka kematian sama ya, kita melihatnya pada pekan liburan, sepekan setelahnya, 2 pekan setelahnya, dan berlanjut selanjutnya. Kalau dari jumlah kasus kan kita lihat memang kesannya nih naik terus gitu ya, per minggunya itu naik, nggak ada turun-turunnya. Untuk angka kematian setelah terjadinya libur panjang, memang pada pekan setelahnya ini, 1 pekan setelahnya sempat agak turun, kemudian dia naik nih. Nah, tapi kenaikannya juga sangat signifikan. Bisa kita lihat pada saat pekan ke-1, 2, 3, 4. Pekan ke-4 setelah libur panjang, ini angka kematiannya juga terus naik nih. Nah, ini kan yang juga harus kita waspadai. Kenapa akhirnya fatalitas juga kita temukan bertambah, dan kalau kita lihat angkanya sebelumnya ini nggak ada yang 900 nih, mungkin hanya 700-an, tapi tiba-tiba menembus 778 yang paling tinggi ya sebelumnya. Setelah libur panjang, pekan ke-4 setelahnya, ini angka kematiannya dalam waktu 1 minggu mencapai 900, pekan setelahnya masih di angka 900 juga. Oke, saya mau tanya, sebetulnya kan kalau kematian ini kan nggak bisa ceritanya pakai di testing nggak ada ceritanya kan, berarti kalau memang dan nggak ada urusannya dengan libur dong harusnya. Kalau kemudian kayak tadi sebelumnya ya Dokter Dewi ya, ternyata positifnya kasus yang bertambah itu berkurang waktu lagi liburan, karena yang ngetesnya barangkali berkurang, laboratorium yang buka juga berkurang. Tapi kalau orang meninggal kan nggak ada urusannya sama itu. Apa karena pelaporan juga agak telat? Bisa terjadi seperti itu, atau yang kedua adalah jumlah orang yang sakit ini kan nggak bisa langsung sembuh dalam waktu cepat gitu ya. Kalau untuk pemeriksaan, mereka yang positif mungkin bertambahnya bisa cepat, namun yang dirawat punya gejala sedang sampai dengan berat, berbanding dengan yang ringan ini kan juga berbeda. Jadi ini juga 2 hal yang harus kita lihat pada saat bersamaan. Jadi memang libur panjang itu sendiri nanti ngaruhnya adalah, ini kita bisa langsung ke slide selanjutnya Dokter Lula, kenapa akhirnya kita harus fokus juga dengan angka kematian yang kita diskusikan sekarang. Kita pernah ingatkan juga nih masyarakat Indonesia, sebenarnya memang titik event awalnya mungkin libur panjang, tapi sebenarnya libur panjang itu bukan menjadi sebuah gara-gara ketika ada variabel lain yang bermain. Yang kedua, ketika itu terjadi peningkatan mobilitas atau tidak. Ketika terjadi peningkatan mobilitas penduduk dan ketika terjadi mobilitas orang bergerak ke satu tempat yang sama dalam satu waktu, satu ruang yang ruangannya nggak bertambah, tapi orangnya nambah nih datang ke satu waktu tersebut, maka terjadi potensi kerumunan. Setelah terjadi potensi kerumunan, ini variabel selanjutnya yang dilihat ini apakah 3M patuh diterapkan atau tidak. Ada kondisi-kondisi di mana 3M juga sulit diterapkan, terutama menjaga jarak ketika kerumunannya juga semakin banyak. Sudah pasti ini ya, sulit. Pasti jaga jarak yang dengan sendirinya pasti tidak bisa dikerjakan. Betul, jadi ketidakpatuhan kepada 3M akan meningkatkan penularan yang terjadi di sebuah tempat. Jadi ini kan ada beberapa variabel nih, kalau misalnya libur tapi di rumah aja nggak kemana-mana ya sebenarnya nggak ada masalah. Tapi ketika ada mobilitas, ada kerumunan, ada ketidakpatuhan, maka muncul penularan. Sekedar mengingatkan
keren ya pemirsa ya. Sebetulnya kalau ditanya cara melindungi, sebetulnya menjaga jarak itu melindungi paling besar. 85% perlindungan kita dapat dari jaga jarak. Betul. Masker saja sudah hanya 70%. Nah sekarang dalam keadaan kerumunan seperti itu, 85% udah hilang tuh ya jaga jarak kita ya. Baik. Nah kalau kita lanjutin lagi garisnya nih Dokter Lula, setelah sudah ada peningkatan potensi penularan, nah yang terjadi selanjutnya adalah terjadi penambahan kasus yang sangat signifikan. Betul. Jumlah orang yang sakit karena momennya sama nih. Kalau mungkin kalau liburannya beda-beda gitu ya, nggak akan ketemu orang-orang dalam waktu yang cukup singkat, orangnya banyak. Tapi karena banyak juga orang yang ke lapangan, mungkin pergi ke tempat wisata, terjadi peningkatan penularan dan terjadi penambahan kasus, tapi tinggi sekali jumlahnya. Apa dampaknya ketika kasus ini tiba-tiba melonjak, orang yang positif ini banyak? Maka berpengaruh kepada kapasitas pelayanan kesehatan. Jadi domino efek yang paling kita takutkan adalah bahwa tenaga kesehatan kewalahan nih. Fasilitas kesehatan nggak cukup. Betul. Nanti kapasitas pelayanan kesehatan akan kita lihat lagi. Yang pertama ketersediaan tempat tidur. Tempat tidur mungkin kalau tempat tidurnya di ruangan biasa nggak ada masalah. Namun yang harus kita lihat adalah jumlah tempat tidur di critical care. Ini ICU. yang sangat terbatas. Bagaimana ventilator ada ventilator atau tidak? Jumlahnya. Jumlah ICU itu sendiri bagaimana? Ketika yang banyak datang ke sana juga adalah ternyata orang-orang yang punya gejala berat. Ini yang akan sulit. Dan yang ketiga nanti domino efeknya adalah SDM kesehatannya. Maka tenaga kesehatan, mau dokter, perawat, ini juga waktunya luar biasa sekali. Bahkan harus melayani berapa banyak pasien dalam satu waktu tanpa jeda. Nah ini juga akan berpengaruh. Nah kemudian ketika berbicara tadi jumlah kasusnya nambah. Kenapa akhirnya ada pengaruh juga ke fatalitas? Tadi fatalitasnya akan bergantung dari kapasitas pelayanan kesehatan. Dan yang kedua akan berpengaruh dari karakteristik orang tersebut juga, pasien yang terinfeksi. Ada faktor resiko usia, ini juga berpengaruh terhadap fatalitas. Faktor resiko jumlah komorbid yang dimiliki. Dan juga jenis komorbidnya. Dan yang keempat, kecepatan penanganannya. Seberapa cepat dia dibawa ke rumah sakit. Ini juga akan berpengaruh. Kecepatan penanganan, kalaupun cepat dibawa ke rumah sakit, tapi di rumah sakit tidak ada tempat untuk merawat juga tidak bisa. Berarti ujung-ujungnya kembali nih fatalistik ini karena kembali lonjakan kasus yang sebegitu tinggi, sementara kita tidak siap. Jadi kalau kita lihat memang ada beberapa resiko tadi, semuanya domino efek ya. Jadi mulai dari sana, kenapa ujungnya bisa terjadi peningkatan kasus kematian juga. Sekarang kita ingin menunjukkan salah satu hasil studi Dokter Lula di Indonesia. Ini barangkali menjawab pertanyaan yang agak beda sebetulnya ya. Ini nggak berhubungan langsung dengan liburan, tapi berhubungan langsung dengan pandemi kita sekarang. Banyak yang ditanyakan tapi belum bisa kita jawab. Nah sekarang dijawab oleh Dokter Dewi. Silakan Dokter Dewi. Ya, jadi kalau kita lihat di sini Dokter Lula, kan tadi kita berbicara kematian nih sebenarnya. Jadi kematian ini siapa sih yang lebih beresiko untuk mendapatkan kematian pada saat terinfeksi COVID? Ini harus kita jawab karena mereka adalah kelompok yang harus dilindungi dengan sangat ketat. Nah, yang pertama kalau kita lihat dari kelompok usia dahulu. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa kelompok usia yang paling tinggi resikonya memang mereka yang berusia di atas 60 tahun. Resiko kematiannya 19,5 kali lipat lebih tinggi daripada mereka yang berusia 19 sampai 30 tahun. Hampir 20 kali loh Dokter Dewi. Jadi yang 19-30 nih resikonya kematiannya dibandingkan dengan yang 60 tahun. 60 tahun ini hampir 20 kali lebih tinggi dibandingkan mereka yang berusia muda. Kalau yang di bawah 30 itu kita masih menganggapnya ringan lah. Masih ringan, betul. Masih kalau di atasnya pun jadi di bawah yang hampir 20 kali tadi usia 46 sampai 59 tahun ini resiko kematiannya juga 8,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang berusia masih muda tadi nih 19 sampai 30 tahun. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kemudian yang kedua, ini juga yang harus kita pahami adalah terkait dengan jumlah komorbidnya. Di sini kan jenis nih yang ada di bawah. Sebelum kita ke jenis, sebenarnya ada lagi jumlah. Kalau misalnya mereka punya satu aja jenis komorbid Dokter Lula, mau hipertensi, mau DM misalnya. Usia masuk juga kan? Usia masuk juga, tapi ini resikonya kita spesifik ambil variabelnya jumlah komorbid dulu. Nggak ada 1, 2, 3 atau lebih gitu ya. Ketika dia punya komorbidnya 1 dibandingkan dengan yang tidak punya komorbid, ini resiko kematiannya adalah 6,5 kali lipat lebih tinggi. 6,5 kali lipat lebih tinggi. Satu komorbid aja, komorbid saja. Sedangkan yang 2 komorbidnya, misalnya ada gabungan antara hipertensi dengan diabetes gitu ya, yang paling common gitu kan. Nah ini resiko kematiannya naik ke angka 15 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak punya komorbid.
Sementara ada orang yang punya hipertensi juga, diabetes juga, kolesterol tinggi juga, dan punya jantung juga. Nah, yang 3 lebih komorbidnya, resiko kematiannya naik sampai 29 kali lipat lebih tinggi untuk resiko kematian. Kalau yang punya macam-macam itu kemudian usianya di atas 60 tahun dan tambah keseringannya kan di atas 60 tahun, berarti nambah lagi 19. Bertambah resikonya, betul. Jadi ini yang harus kita pahami, jumlahnya saja sudah berpengaruh nih. Jumlah komorbidnya 1, 2, atau 3, ini akan berpengaruh terkait dengan resiko fatalitas atau kematiannya. Yang semakin tinggi jumlah komorbidnya yang tadi, dan itu cukup common ya sebenarnya ditemukan juga di kalau kita melihat gitu ya. Ini sampai 29 kali lipat loh resiko kematiannya. Sementara pemirsa, kalau Anda yang menganggap bahwa COVID-19 ini ringan penyakitnya, barangkali melihat tadi yang usianya 20 tahun, yang usianya 18 tahun, yang sama sekali tidak bergejala. Begitu pindah usia gitu ya, ke 50, ke 60, di atas 60 plus komorbid, kita beda cerita lagi di sini. Beda cerita. Kita lanjut ke jenis komorbidnya, Dokter Ula, yang terakhir yang ingin saya sampaikan juga. Jadi kalau tadi jumlah, sekarang jenis komorbidnya. Di sini ada beberapa jenis komorbid yang dimiliki dengan resiko kematian yang berbeda. Yang pertama, yang paling tinggi ternyata di Indonesia dari data yang dimiliki, paling tinggi justru resiko kematian ditemukan pada mereka yang memiliki komorbid penyakit ginjal. Oh, jadi turun ya. Awalnya yang saya tahu awalnya adalah hipertensi. Sekarang ini distribusi berdasarkan jumlah komorbid yang dimiliki, hipertensi tertinggi, tapi resiko untuk meninggal hipertensi di bawah penyakit ginjal. Jadi kita harus membedakan nih. Proporsi terinfeksi COVID dengan komorbid, benar, hipertensi, ada DM gitu ya, yang kedua. Tapi kalau resiko untuk meninggalnya ternyata lebih tinggi kepada mereka yang punya penyakit ginjal. Bayang ya, harus cuci darah, dan lain-lain. Betul, banyak resikonya. Jadi 13,7 kali lipat. Jantung ini kedua, Dokter Ula 9 kali. DM yang ketiga, diabetes 8,3 kali lipat. Hipertensi dengan penyakit imun ini sama, 6 kali lipat resikonya. Sedangkan ini 5 besar, sisanya ada kanker, penyakit hati, PPOK, sampai dengan tuberkulosis di angka 3,3 kali lipat resikonya meninggal lebih tinggi dibandingkan mereka yang tidak punya komorbid TB. Jadi berarti udah bisa berhitung sendiri-sendiri berarti ya, kalau punya komorbid berapa banyak komorbidnya, macamnya apa, plus nanti tambahan adalah usianya berapa. Betul. Baik. Ini yang harus kita hati-hati. Kita lanjut ke level provinsi. Ini sedikit saja gambarannya. Kalau tadi di level nasional, Dokter Lula, ini ada 4 provinsi yang paling banyak terdampak di Indonesia pada saat libur panjang. Kita mau lihat dulu nih, dalam artian ada nggak sih perubahan pada saat setelah libur panjang dengan jumlah penambahan kasus. Ini gambaran grafiknya, sama ya dengan yang nasional tadi dibandingkan antara pekan liburan dan setelahnya. DKI Jakarta konsisten naik, kemudian Jawa Tengah ini sempat naik, turun dan naik lagi. Jawa Barat juga peningkatan, Jawa Timur juga peningkatan. Jadi kalau kita lihat memang setelah libur panjang ini lumayan nih kita melihat ada kenaikan-kenaikan yang sebelumnya angka sebelum liburan tidak sampai setinggi itu sebenarnya. Saya tuh agak bingungnya gini Dokter Dewi, ini kan DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini jangan-jangan orangnya cuma muter-muter di situ aja seperti dalam satu pulau barangkali. Karena mobilitas pada saat libur panjang kemarin di Pulau Jawa amat sangat tinggi. Kalau DKI Jakarta bisa jadi tempat keluarnya orang berpindah, dan daerah tujuannya paling tinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur setelahnya. Tapi nanti setelah mereka berpindah mungkin liburan, balik lagi ke DKI Jakarta, terjadi peningkatan kasus klaster keluarga di DKI Jakarta yang bisa jadi juga ada hubungannya terkait dengan orang yang sudah berpergian, kemudian terinfeksi dan kembali lagi. Dan kembali tempat wisata ini kan bisa dapat dari mana saja sebetulnya. Bisa dari yang lokal barangkali atau dari yang Jakarta sendiri ya, yang di Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, mungkin yang selanjutnya ingin saya highlight adalah Dokter Lula kapasitas tempat tidur dulu nih. Ini penting untuk kita pahami karena ini akan sangat berpengaruh terkait dengan kapasitasnya kita untuk menampung pasien dan lain sebagainya. Yang pertama di DKI Jakarta, ini pada saat libur panjang, jadi kalau kita lihat lagi grafiknya ini keterpakaian tempat tidurnya, ini kan angkanya harian nih yang ada di grafik. Terus agar lebih mudah melihatnya, kita lihat per minggunya lagi, saya kasih angkanya di bawah nih Dokter Lula. Jadi pada saat libur panjang ini, angka keterpakaian tempat tidurnya rata-ratanya itu sekitar 60% di DKI Jakarta. Kemudian dia naik terus nih dari 65 ke 69, 72, dan terakhir ini di tanggal 14 Desember, angka keterpakaian tempat tidurnya adalah 73%. Terjadi kenaikan nih sekitar 13% setelah periode libur panjang berjalan. Per minggu ini saja belum turun. Betul, masih naik.
Baik. Masih naik. Ternyata dampaknya segitu panjangnya. Betul. Ya. Oke, baik. Kita lanjut tadi DKI Jakarta, kemudian bagaimana di Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat, kalau kita lihat dari grafik aja, saya nggak usah ngeluarin angka, naik gitu ya. Dan ternyata kalau kita lihat pada saat libur panjang, angka keterpakaiannya masih 55%, sekarang sudah naik di angka 75% di akhir. Jadi peningkatannya sekitar 20% setelah libur panjang terjadi. Baik. Dan ini kita ngomongin level provinsi ya, saya belum ngomong kabupaten kota. Kalau kabupaten kota bisa jadi ada yang sudah penuh, bisa jadi. Tapi kan ini lebih ini kan rata-rata satu provinsi. Betul. Jadi kalau misalkan Anda bisa protes, kok masih 70 sekian, saya nyari kemarin sama sekali nggak dapat. Ya kita nggak bicara kota per kota nih. Betul. Ya, baik. Kita lanjut, ini 20% di Jawa Barat, yang ketiga di Jawa Tengah. Ini juga peningkatannya lumayan kalau kita lihat dari grafik. Sempat agak turun sih di pekan keempat ya. Kemudian dia naik lagi. Nah ini peningkatannya juga sekitar 14%, sekarang sudah di angka 77%. Dan yang harus diingat adalah kita sangat-sangat alert gitu ya, dari Satgas dengan koordinasi daerah, di mana maksimal kita mengharapkan itu keterpakaian kalau bisa di bawah 70%. Karena nanti kalau ada pelonjakan kasus lagi, tidak sanggup, tidak cukup, ini akan menjadi dampaknya nanti ke fatalitas sebenarnya. Lagi-lagi padahal ada waktu di mana di Jakarta itu keterpakaian cuma sampai 40% ya. Betul, sempat turun sampai 40%. Baik. Terakhir Jawa Timur, ini yang menarik adalah karena grafiknya tajam naik ke atas setelah libur panjang. Meskipun secara proporsi akhir, karena juga jumlahnya banyak ya. Masih ini di bawah barangkali ya. Masih di bawah 70%, di angka 63%. Tapi kenaikannya ini paling tinggi, kalau tadi 13%, 20%. Ini naiknya sampai 24%. Karena Jawa Timur sebelum libur panjang itu keadaan sudah jauh lebih baik ya, terkontrol dengan baik. Tapi karena libur panjang lagi, balik lagi ya. Ya, mungkin yang terakhir adalah pesan Dr. Lula ya. Jadi kita mengingatkan kembali masyarakat Indonesia terkait dengan beberapa resiko ketika liburan pada saat pandemi. Terutama event saat ini kan ada beberapa, dari mulai perayaan Natal, dan juga Tahun Baru. Jadi perayaan Tahun Baru ini berkumpul di luar gitu ya, dengan banyak orang, ini sangat-sangat tidak kita anjurkan. Jadi harus benar-benar jangan adalah kumpul-kumpul dahulu. Walaupun di ruangan terbuka. Betul. Jadi ini benar-benar jangan dulu. Memang agak berbeda lagi ya, kita harus menjalani hari pada saat pandemi. Kemudian diingatkan lagi nih terkait dengan harus waspada pada saat berkunjung kepada lansia. Tadi kan kita udah bilang nih resiko-resiko yang tadi, di mana banyak sekali terdapat pada orang-orang yang sudah tua. Perayaan ibadah keagamaan juga ini harus difikirkan apakah kapasitas ruangannya cukup, apakah bisa dikerjakan secara virtual. Ini juga akan menjadi pertimbangan. Walaupun barangkali bicara mengenai Natal ataupun Tahun Baru, biasanya kita mendatangi orang-orang yang lebih tua sepertinya. Tapi kali ini agak berbeda. Tadi hitungannya adalah di atas 60 tahun, resiko fatalistiknya sampai 19,5 kali. Betul. Dan yang keempat juga jangan lupa terkait dengan perjalanan. Tadi kalau kita lihat lagi alur yang tadi domino efeknya, berpengaruh dari perjalanan, kemudian jumlahnya ketika terjadi peningkatan adalah kasus yang meningkat, kemudian ke kapasitas rumah sakit. Ini semua adalah hal-hal yang harus kita hindari. Walaupun perjalanan wisata barangkali ya di akhir tahun ini sudah lebih diperketat lagi nih syarat-syaratnya. Tapi tentunya ini adalah cara kita gitu ya, mengantisipasi jangan sampai kita harus belajar berkali-kali permasalahan mengenai libur panjang. Libur panjang yang pertama dan yang kedua barangkali lonjakan cuman sedikit karena cuma 2 mingguan. Sekarang kita masih merasakan dampaknya setelah beberapa minggu. Ya. Jadi ini yang terakhir Dr. Lula, intinya adalah ketika memang bisa di rumah, pastikan di rumah saja. Ini sangat jauh lebih baik. Kalaupun misalnya ada yang ingin melakukan perjalanan, ini jadilah pelaku perjalanan yang bertanggung jawab. Ini penting banget karena tadi kita melihat ada efek yang sangat besar, mulai dari kematian dari orang-orang yang mungkin bisa jadi dekat dengan kita atau saudara kita. Jadi yang pertama adalah pastikan ketika berpergian ini kita protokol kesehatan adalah wajib, nggak boleh ditinggalkan sama sekali. Bahkan tunda atau batalkan perjalanan kalau ternyata kondisinya sedang tidak sehat, sedang sakit atau mungkin pernah kontak dengan orang yang positif atau suspek misalnya. Ini sebaiknya jangan melakukan perjalanan atau masih menunggu hasil swab PCR. Jangan jalan-jalan dulu.
Kemudian harus memenuhi persyaratan pelaku perjalanan, saat ini juga sedang mulai diperketat sekali akhir tahun ini. Dan yang terakhir adalah wajib untuk mengecek kondisi COVID-19 di wilayah yang akan dituju, termasuk fasilitas kesehatan. Kalau vaskesnya terbatas, kasusnya tinggi, ini kan beresiko sekali. Walaupun kalaupun kita berangkat atau berwisata itu cuma 2-3 hari kan belum sempat ya barangkali membutuhkan rumah sakit. Kembali ke tempat asal baru butuh rumah sakit barangkali ya. Tapi apapun yang terjadi tetap saja 3M ya harus dikerjakan. Baik pemirsa, ingat pesan Ibu, memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun. Ingat, jaga jarak penting, 85% perlindungan dari jaga jarak. Terima kasih banyak untuk semuanya Dr. Dewi, terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai ketemu lagi tentunya di COVID dalam angka berikutnya. Salam. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat pesan Ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan Ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat